Shalom John Lover, apa kabar hari ini? Wah, Miss Julita berharap kalian dalam keadaan baik ya anak-anak di rumah. Dan tetap menunggu, tetap sabar dan tetap belajar dengan baik melalui video-video yang Miss berikan. Oke, Miss Julita, hari ini kita mau belajar apa ya? Wah, penasaran ya? Wah, semuanya penasaran. Nah, hari ini sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat hari ini. Terima kasih kami boleh bangun, kami boleh bersiap-siap untuk belajar, dan saat ini kami mau memulai. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat untuk bisa mengerti apa yang Miss Julita boleh berikan kepada kami, dan semoga kami boleh fokus dari awal hingga berakhirnya nanti. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, Miss Julita mau cerita. Nah, waktu kemarin beberapa hari yang lalu Miss Julita itu makan makanan apa ya namanya ya? Iya, masakan Padang. Wah, anak-anak pernah dengar masakan Padang atau pernah makan? Wah, itu ada yang pernah makan ya. Oke. Nah, itu juga ada yang pernah makan. Iya, pernah makan masakan Padang ya. Nah, masakan Padang itu ya, ya, iya, iya pedis, ya. Terus apa lagi? Iya, betul, ya, iya, pedis-pedis gitu ya. Nah, masakan Padang ternyata adalah sebuah masakan tradisional anak-anak. Jadi, masakan Padang itu adalah makanan tradisional dari daerah Padang. Padang itu berada di mana? Iya, ada di Sumatera, anak-anak. Jadi di sini juga ada banyak ya, tapi lebih banyak itu maksudnya berasal dari Padang. Nah, anak-anak, ternyata di sekitar kita ada begitu banyak makanan tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu kita perlu syukuri karena Tuhan memberikan banyak makanan yang berbeda-beda dari setiap daerah. Nah, perlu diketahui bahwa makanan itu ada banyak macamnya. Misalnya ada papeda. Siapa yang pernah tahu masakan papeda atau makanan papeda? Iya, dari mana kira-kira ya? Ada yang tahu? Wah, itu. Iya benar, dari Maluku. Atau ya, itu juga benar, dari Papua. Jadi itu adalah makanan khas dari Maluku maupun Papua. Mereka sering makan itu. Jadi makanan pokok mereka biasanya papeda itu, anak-anak. Nah, kemudian ada juga namanya kerak telur. Siapa yang pernah makan? Ya, Miss sendiri belum pernah, tapi Miss tahu kalau kerak telur itu dari Betawi. Ya, Betawi itu ya di Jakarta ya. Ya, di Jakarta. Jadi kerak telur itu berasal dari ya Jakarta atau Betawi. Oke. Nah, anak-anak, ada banyak makanan khas lain juga loh yang berasal dari berbagai daerah. Nah, salah satunya pempek dari Sumatera Selatan. Kemudian ada namanya ayam taliwang. Ayam taliwang dari mana? Iya, dari Nusa Tenggara Barat. Wah, kemudian ada apa lagi ya? Nah, di buku anak-anak semua ada juga namanya gado-gado. Wah, pasti ini ada yang sering makan gado-gado ini. Nah, gado-gado dari mana? Gado-gado. Iya, gado-gado dari Jakarta. Lalu ada nasi pundut dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada namanya rendang. Wah, kalau ini rendang ini pasti banyak yang sering makan ini, rendang ini. Iya ya.
Iya, dia jadi masakan rendang kayak gitu. Itu dari Sumatera Barat anak-anak semua. Terus ada namanya sop konro. Nah, ini berasal dari tempatnya Miss Julita, Sulawesi Selatan. Sop konro. Iya, jadi biasanya berisi tulang-tulang di bawah tapi dibuat sop. Nah, banyak banyak kan di sekitar kita yang merupakan makanan tradisional anak-anak. Nah, setiap daerah itu pasti memiliki makanan tradisional. Nah, untuk itu, selain makanan tradisional, kira-kira apa lagi ya yang dimiliki tiap daerah? Wah, ternyata tiap daerah juga memiliki kue. Biasanya namanya kue tradisional. Nah, yang satu ini paling sering dijumpai di setiap daerah. Namanya kue mochi. Kue mochi, ingat ya, namanya kue mochi. Nah, kita mau membaca kue mochi. Kue mochi khas dari Sukabumi. Kita mau baca bersama-sama ya. Silakan lihat bukunya anak-anak dan kita baca bersama-sama. Oke? Kue mochi khas Sukabumi. Kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun demikian, kue mochi juga dikenal di Indonesia, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut warga Sukabumi, kue mochi dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Ada juga yang memberi keterangan bahwa kue tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh warga keturunan Tionghoa di kota Sukabumi. Kue mochi sering disajikan dalam acara-acara pernikahan dan tahun baru Imlek. Bahan utama untuk membuat kue mochi adalah tepung ketan yang dilumatkan dan dikukus. Setelah itu, barulah adonan tersebut diisi dengan kacang tanah sangrai yang dicincang. Adonan yang telah diisi kacang tanah dibentuk bulat-bulat dan ditaburi dengan tepung kanji sangrai agar tidak lengket. Kue mochi pun siap dijual. Kue mochi dijual dalam keranjang kecil dari anyaman bambu yang dikenal dengan nama besek. Awalnya, kue mochi hanya dibuat dengan rasa pandan. Akan tetapi, kini para pembuat kue mochi mulai mengembangkan variasi rasa yang menarik agar kue mochi diterima oleh berbagai kalangan seperti durian, pisang ambon, dan vanila. Beberapa pembuat kue mochi juga berinovasi dengan membuat kue mochi yang lebih besar dari ukuran biasa dan menaburinya dengan wijen. Nah, setelah kita membaca bersama-sama, wah, kita sudah paham ya bagaimana cara membuat kue mochi, apa saja bahan-bahannya, dan bagaimana pula kita memakannya. Ya, banyak sekali ya. Ternyata kue mochi itu sangat enak ya. Nah, nanti boleh dicoba kalau kalian beli anak-anak. Anak-anak di beberapa daerah biasanya makanan khas itu dijual dengan menggunakan pedagang keliling. Ya, jadi ada pedagang keliling yang menjual makanan-makanan tradisional, makanan-makanan khas tradisional ya. Lalu mereka keliling menjualnya di rumah-rumah orang-orang. Nah, nanti mereka membunyikan. Jadi ada bunyi-bunyi khas yang menunjukkan wah, mereka menjual makanan khas atau makanan tradisional. Nah, sesuai dengan bunyinya, mereka membunyikannya sambil berkeliling dan orang-orang akan tertarik untuk membeli lewat mendengarkan bunyi. Nah, anak-anak, selain kita belajar tentang makanan tradisional, kita juga akan belajar tentang bunyi. Nah, bunyi itu memiliki sifat. Nah, sifat yang pertama yaitu bunyi dipantulkan. Kemudian sifat yang kedua, bunyi dapat merambat. Kemudian yang ketiga,
bunyi diserap. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan yang keras. Saat itu bunyi bisa dipantulkan. Misalnya ketika anak-anak berada di kelas dan berteriak, pasti bunyinya lebih terdengar karena adanya dinding kelas yang memantulkan bunyi yang keluar dari suara anak-anak. Kemudian yang kedua, bunyi dapat merambat. Kenapa bunyi bisa merambat? Karena biasanya bunyi itu bisa merambat melalui benda padat, gas, dan cair. Contohnya ketika dua batu dimasukkan ke dalam air lalu dibunyikan, pasti bunyi akan merambat di dalam benda cair. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi dapat diserap. Nah, bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Contohnya misalnya di ruangan musik ya, biasanya dilapisi busa sehingga bunyi itu tidak didengar sampai di luar, seperti itu. Makanya diserap sama busa, dilapisi busa agar tidak terdengar di luar ruangan, seperti itu. Makanya biasanya ruang musik itu ruang tertutup ya dengan busa supaya bunyinya tidak sampai didengar keluar, seperti itu anak-anak. Nah, untuk itu ada sifat-sifat bunyi yang ada di sekitar kita setiap hari dan bahkan kita alami sendiri. Misalnya kita di dalam kelas memantulkan bunyi, kemudian kita biasa bermain, kita juga misalnya ada di taman atau di bawah dekat sungai, terus kita memasukkan tangan kita lalu mengetukkan dua batu seperti itu. Biasanya itu akan menimbulkan bunyi yang merambat. Nah, oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, silakan mengerjakan halaman berapa? Ya, jadi halaman 85 nomor 3. Ya, di situ ada menghubungkan gambar makanan tradisional dengan nama yang sesuai. Lalu tuliskan daerah asal setiap makanan tradisional tersebut. Jadi nanti anak-anak bisa cari di buku atau cari tahu dari orang tua, kemudian dituliskan ya. Nah, ini dia. Nah, ya, ada di halaman 85 ya anak-anak. Nah, kalau misalnya belum mengerti, boleh silakan bilang ke Miss atau katakan ke Miss seperti itu. Jadi minta tolong kepada orang tua untuk mengatakan kalau belum mengerti ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan tutup. Kita akan berdoa, kita bersyukur Tuhan sudah menuntun kita untuk mengenal makanan-makanan tradisional, sudah menuntun kita untuk melihat sifat-sifat bunyi, dan sudah menuntun kita untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap cerita. Oke, kita tutup dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh belajar meskipun kami belajar lewat online, lewat video. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menuntun kami, menolong kami untuk mengerti berbagai makanan tradisional, mengerti menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan bahkan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memiliki sikap peduli, sikap sopan dalam setiap kami bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, see you. God bless you.